lagi dengan saya. Selamat belajar kembali. Kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi trigonometri. Nah, adapun yang saya bahas kali ini fungsi sinus, grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, menggambar grafik itu idealnya kalian buat titik-titik koordinatnya dulu. Nah, makanya sebelum menggambar kita buat titik koordinatnya ya, buat tabel dulu untuk mempermudahnya. Nah, kita tentukan sudut-sudut istimewanya. Tahu sudut istimewanya? Sudut istimewa yang pertama berapa derajat? Ya, bagus. 0 derajat. Nah, setelah 0 derajat berapa lagi? 30 derajat. Stop. Ini sampai sini dulu. 0 derajat. Nanti sin 0 sama dengan 0. Cos 0, berapa cos 0 ya? 1. Nah, untuk 30 derajat sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 nya setengah akar 3. Nah, setelah itu kita buat sudut-sudut yang lainnya, istimewa yang lainnya. Berapa? 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, kemudian berapa lagi ya? Oke, 120 derajat, 135 derajat, lalu 150 derajat, 180 derajat. Seperti ini. Sudah. Nih ya, 0 derajat sin 0, cos 1. Nah, sekarang kita akan menggambar fungsi fx sama dengan sin x. Nah, untuk fx sama dengan sin x, nah kita lihat di tabel ini. Oh ya, pertama kalian lihat dulu nanti. Ini nanti bilangannya berapa aja nih? 0, setengah, setengah akar 2. Nah, ini sudah saya buat di sini. Setengah, setengah akar 2. Setengah akar 3 1. Dan di sini min setengah akar 2, min setengah akar 3, ini min 1. Nah, baik, untuk 0 derajat, jadi kita gambar yang fungsi sin x dulu ya. 0 derajat sin x nya 0, berarti 0,0 itu di sini. Kita lanjutkan, x nya 30 derajat. 30 derajat di sini ya. Nah, 30 derajat koma setengah. Jadi 30 derajat koma setengah. Di sini. Nah, sini ya. Kemudian 45 derajat koma setengah akar 2. 45 derajat setengah akar 2, jadi bertemu di sini. Oh sorry, 45 derajat belum di sini ya. 45 derajat, 40, di situ 60 derajat ini. 45 derajat di sini. Nah, berarti di sini.
Kemudian 60 derajat dengan setengah akar 3. 60 derajat setengah akar 3. Lalu 90 derajat koma 1. 1. Ini ya. 120 derajat setengah akar 3. 120 derajat di sini. Koma setengah akar 3. 135 derajat. 135 derajat di sini ya posisinya ya. Nah, 135 derajat koma setengah akar 2. 150 derajat setengah. Lalu 180 derajat 0. Ini ya. Nah, kita lanjut 210 derajat min setengah. 210 derajat di sini min setengah. Min setengah. Nah, ini dilanjutkan sampai 360 derajat. Di 60 derajat akan seperti ini nanti. Kemudian ini 210, 225, 240, kemudian 270, 300, 315, kemudian 330. Nah, ini ya. Titik-titiknya di sini. Ini 210, 225, 240 derajat, 270 derajat, 300, ini 315, 330. Nah, jadilah titik-titiknya seperti ini. Nah, ketika titik ini dihubungkan, maka diperoleh nih. Ini ya, inilah grafik fungsi sinus. Jadi ini grafik fungsi sin seperti ini. Ini kalau dilanjutkan, misalkan ini titiknya dilanjutkan, itu nanti bisa, nah terus bergelombang-gelombang sini. Ini juga bergelombang sini. Ini saya menggambarnya cuma satu gelombang aja. Nah, bisa dipahami ya. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan sin x. Jadi perlu diingat, fx sama dengan sin x itu dari ini ujung sini ke atas, bawah, atas lagi sampai ke sini, ya. Nah, yang perlu kalian tahu dari fungsi sinus ini, yang pertama adalah periode. Jadi, yang perlu kalian tahu, pertama adalah periode. Untuk fx sama dengan sin x. Dan melihat gambar, periode itu apa?
periode itu adalah jarak yang ditempuh untuk menempuh satu gelombang. Satu gelombang ini satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Berapa jaraknya ini? 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti 360 derajat. Berikutnya nilai maksimum. Nilai maksimumnya. Berapakah nilai maksimumnya? Jadi ini 1. Sekarang nilai minimumnya sama dengan nilai minimumnya. Ini nilai minimumnya. Ini 1. Kemudian sumbu simetrinya, garis sumbunya garis sumbu itu ini, garis sumbu di tengah-tengah ini ya, yang membelah ini adalah sumbu X, atau sumbu X ini dengan kata lainnya garis Y sama dengan 0, dan amplitudo itu adalah jarak terbesar dari sumbu simetri. Jarak terbesar ini 1. Kalau ini kesini juga jaraknya 1, amplitudonya sama dengan 1. Ya, berikutnya inilah grafik fungsi y fx sama dengan sini seperti ini. Lalu bagaimana kalau fx sama dengan cos x? Tentunya kita menggunakan yang sebelah sini. Kalau 0 derajat itu nanti dengan 1. Ya, kalau kita gambar di sini 0 derajat dengan 1 ini. Yang biru nanti pakai fungsi fx sama dengan cos x. Nah, yang biru ini saya kasih biru ya. Fx sama dengan cos x. Kemudian 30 derajat dengan setengah akar 3. 30 derajat dengan setengah akar 3 sini. Lalu 45 derajat dengan setengah akar 2. 45 derajat dengan setengah akar 2 di sini ya. Kemudian 60 derajat dengan setengah. 90 derajat dengan 1. Dan 120 derajat dengan min setengah. 120 derajat dengan min setengah. 135 derajat dengan ini. Sini. Sehingga kalau kita lanjutkan lagi, ya. Nah, dari sini, ini kalau kita hubungkan, ini nanti gini. Hubungkan. Nah, nanti ya. Dan terus ini nanti akan sampai sini. Ya, jadi untuk fungsi kosinus grafik itu dari atas ke bawah, melengkung terus ke atas lagi. Nah, setelah kalian melihat grafik fungsi sin kosinus, iya, untuk kosinus periodenya berapa periodenya? Periode berarti 360 derajat juga. Oh iya, periode satu gelombang ini dianggap satu gelombang ya. Kenapa ini bisa dianggap satu gelombang? Karena ini kalau kita potong di sini, lalu kita ambil taruh di sini. Motongnya. Kalau kita potong ini di sini kita potong, kita geser. Nah, nanti jadinya satu gelombang. Jadi periodenya, jadi segini itu dianggap satu gelombang. Berapa? 360 derajat. Lalu nilai maksimumnya ini 1. Sedangkan nilai minimumnya, kita lihat gambar lagi, nilai minimumnya min 1, garis sumbunya sama. Garis sumbunya sama ya, berarti sumbu X atau
Y sama dengan 0. Amplitudenya 1 juga. Nah, jadi dengan melihat gambar, yang mana gambarnya dibuat dengan cara membuat tabel dulu, nah diperoleh ini periode, tahu nilai. Nah, sekarang silahkan ditulis dulu, sebentar, dipahami, ditulis. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Jadi kita sudah menggambar fungsi trigonometri yang paling sederhana, Jadi dengan menggambar fungsi trigonometri paling sederhana saja itu ribetnya bukan main ya, membuat tabel titik-titik koordinat lalu menggambarnya. Padahal nanti fungsi trigonometri itu bentuknya itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya fx sama dengan sin e, fx sama dengan cos, nggak sekedar itu, bisa aja min 2 fx sama dengan min 2 cos 3 min 5 plus dan seterusnya. Untuk itu kita perlu formula untuk perlu trik untuk menyelesaikan atau menggambar fungsi trigonometri. Perhatikan langkah Nah, perhatikan langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Jadi yang pertama, tentukan komponen-komponennya dulu. Apa saja itu? Yang pertama tadi periode, berikutnya nilai maksimum, nilai minimum, dan garis sumbu. Berikutnya kalau periode, jadi setelah ada grafiknya, grafik fungsi trigono ini nanti bentuknya bisa seperti ini ya, bentuknya bisa fx sama dengan a sin bx plus c plus d, bisa juga fx sama dengan a cos bx plus c plus d. Nah, ini bisa berlaku untuk dua-duanya, ini baik sin mau cos. Nah, setelah itu maka mulailah menggambar. Bagaimana menentukan periodenya? Menentukan periodenya itu adalah 360 derajat per B. Nah, B itu koefisien X nanti ya. Nilai maksimum itu adalah harga mutlak A plus D. Jadi menentukan nilai maksimum itu adalah A sama D, itu harga mutlak A tambah D. Adapun nilai minimum, min harga mutlak A plus D sama A sama D juga menentukan garis sumbunya itu adalah Y sama dengan D. Garis sumbu ini yang menentukan hanya D nya saja. Setelah ini dapat, baru memulai menggambar. Contohnya, gambarlah grafik fungsi berikut. Fx sama dengan sin 2x. Nah, Fx sama dengan sin 2x. Perhatikan, ini A sin B plus C plus D, ini bentuk yang atas ya. Kalau gitu A-nya berapa ini? A-nya
sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya 2. C-nya berapa? C-nya itu B plus C. C-nya nggak ada ya, berarti 0. D-nya berapa? D-nya? D-nya nggak ada juga, berarti D-nya 0. Setelah kita tentukan itu, mulai kita cari periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan garis sumbunya. Periode, ya. Tadi gimana nih? 360 per B berarti 360 derajat per 2, berarti sama dengan 180 derajat. Berikutnya apa lagi? Nilai maksimum. Harga mutlak A plus D, berarti harga mutlak A nya berapa? 1 ditambah D, D nya berapa? 0. Satu lagi aja biar ingat dulu ya, sebentar, satu dulu. Harga mutlak A plus D, berarti harga mutlak 1 plus 0. 1 ya. Berikutnya nilai minimumnya. Min harga mutlak A plus D, berarti min 1 plus 0 berarti min 1. Lalu garis sumbu. Garis sumbu adalah Y sama dengan D, berarti Y sama dengan D nya berapa? 0. Atau Y sama dengan 0 itu adalah sumbu E. Nah, setelah kita tahu ini, mulai kita gambar. Kita gambar ya. Kita gambar sini. Nah, kemudian periodenya 180 derajat. Kamu buat 180 derajat jadi taruh di sini. Nah, ini kamu bagi-bagi dulu. 0, 180 separuhnya berarti sini. Berarti berapa ini? 90 derajat. Sore lagi 45 derajat. Sini di antaranya berarti berapa ini? 135 derajat. Kemudian nilai maksimumnya 1. 1 itu katakanlah di sini 1. Lalu nilai minimum min 1, berarti di sini min 1. Nah, dari sini kamu buat ini sebagai pembatas. Pembatas ini maksudnya bahwa grafiknya nanti tidak boleh keluar dari ini, garis ini, ada di dalamnya ini. Kemudian garis sumbunya, sumbu X, sumbu itu ini sebagai garis sumbu. Nah, sekarang kita buat ya, fx sama dengan sin. Sin tadi gimana sin tadi? Dari mana sin itu? Baik, sin tadi dari tengah, dari sumbunya kan ini, di sini. Nah, ini juga gitu. Sama, karena tengah-tengahnya sini, berarti ya, ini nanti tengah-tengahnya di sini, berarti di sini, ini, nah ini, ya, selesai. Jadi kamu sudah berhasil menggambar fx sama dengan sin 2x. Jadi mudah banget ketika sudah kamu tentukan ininya, ini tinggal digambar. Lalu kalau misalkan cos bagaimana? Kalau cos itu dari sini ke bawah, terus gitu. Silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, kita ke berikutnya. Ya baik, kita akan mulai menggambar dengan memanfaatkan formula tadi. Jadi, oh iya, sebelumnya tadi ada yang kelewatan. Untuk langkah-langkah menggambar tadi, periode sudah ya, periode ya. Nilai maksimum sudah, nilai minimum sudah, garis sumbu sudah ya. Ini ada lagi pergeseran. Jadi, pergeseran itu sebesar C per B. Jadi yang menentukan pergeseran itu C sama B. C per B. Kalau C per B itu nilainya positif, maka
nanti akan digeser ke kiri. Kalau negatif hasilnya, maka akan digeser ke kanan. Baik, dia ada tambahan ini, tolong ditambahkan di catatan yang tadi. Sekarang kita mulai di sini ya. Oke, kita akan menggambar grafik fx sama dengan 2 sin x. Di sini seperti pertama tadi saya bantu ya. A-nya berapa nih A-nya? 2. B-nya berapa? B-nya 1. Jadi koefisien X ini 1. Lalu C-nya berapa nih C-nya? C-nya 0. Kemudian D-nya 0 juga. Nah, kita akan gambar fx sama dengan 2 sin x. Ya. Oh maaf, 2 cos x. Jadi tadi sin sudah ya. Ini ganti cos x. Hanya 2, B-nya 1. Nah, baik. Periode. Tadi rumusnya gimana periode? Periode itu rumusnya 360 per P. Per B. Berarti 360 per berapa? 1. Ya. 360 per 1 berapa? 360 derajat. Nilai maksimumnya harga mutlak A ditambah D, sehingga sama dengan harga mutlak A nya berapa? 2. Harga berdua ditambah 0 berarti 2 ya. Ini min harga mutlak A plus D, berarti min plus 0 berarti min 2. Garis sembunyinya itu adalah Y sama dengan D, berarti Y sama dengan 0. Gesernya itu C per B, 0 per 1. Berarti dia tidak ada pergeseran. Jadi kalau 0 berarti tidak ada pergeseran. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita gambar. Nanti nilai maksimumnya min 2 sama 2 ya. Baik, kita gambar di sini. Ini ya. Oh. Ini ya. Berikutnya kita lihat periodenya 360 derajat. Berarti ini kita berarti 360 derajat. Kemudian nilai maksimumnya 2, minimumnya min 2. Oh ya, sebentar, kita bagi 2 dulu. Nanti dia di sini 180 derajat dibagi lagi, ini berapa ini? 90 derajat, di sini 270 derajat. Nah, sekarang nilai maksimumnya 2, berarti paling besar 2 karena di sini 2. Kalau di sini min 2. Terus garis sumbunya dia sama dengan 0, berarti ini pergeseran tidak ada. Sekarang kita gambar. Oh iya, karena ini cos tadi gambar dasarnya dari mana? Cos itu gambar dasarnya ini dari atas ke bawah ini ya, sehingga ini mulainya dari sini. Nah, dari sini kita gambar. Oh iya, ini kita buat ini dulu karena ini sebagai pembatas nanti maksimum dan minimumnya. Baik, ini jadinya ke bawah di sini ya, kemudian naik. Nah, inilah gambar grafik fx sama dengan 2 cos x. Jadi mudah banget ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nomor 3 ini? Periodenya, periode berarti langsung aja nih 360 derajat per B, nya berapa? 3 sama dengan 120 derajat. Nilai maksimumnya gimana? Harga mutlak 4 ditambah D, D-nya 0, berarti nilainya 4. Nilai minimumnya min harga mutlak 4 ditambah 0, berarti min 4. Garis sumbunya Y sama dengan 0, sumbu X ya. Gesernya C per B. C per B itu nilainya 0. Sekarang kita gambar ya. Kita gambar.
Ini ya, periode 120 derajat. Nah, ini berarti 120 derajat, langsung kita bagi dua. Berarti di sini 60, berarti di sini bagi dua lagi 30 derajat. Sini berarti berapa? 90 derajat. Nah, sekarang maksimumnya 4 min 4 sampai 4. 4 di sini. Min 4 di sini ya kira-kira ya. Nah, ini kita buat apa? Pembatas dulu ini. Nah, kita pembatas, baru kita gambar. Oh iya, sin. Kalau sin itu dari mana? Dari tengah apa dari atas? Bagus, dari tengah ya. Kalau cos dari atas gini, kalau sin dari tengah ini. Sini, nanti naik, kemudian sini, jadi naik nanti waktu di sini, turun ke sini, sampai sini, dan lagi sini. Baik, kita gambar, ya, yang bagus ya gambarnya ya. Selesai. Jadi mudah banget ya. Mudah banget. Ini adalah gambar grafik efek standar 4 sin 3x, dan saya membikinnya cuma satu periode aja. Jadi bisa aja nih teruskan ini nggak apa-apa ya. Ini juga diteruskan bergelombang-gelombang itu nggak apa-apa. Untuk yang sebelah ini periode. Oh ya, ini A-nya berapa? Ini A-nya 1. Saya tulis dulu ya. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0, D-nya 1. Oh, ada D-nya ya. Sudah ada D-nya. Cuma C-nya masih 0. Periodenya berapa periodenya? 360 per P berarti 360 per B. B-nya berapa? 2. 180 derajat. Nilai maksimumnya harga mutlak A plus D. Harga mutlak 1 ditambah 1 berarti 2. Nilai minimumnya min. Harga mutlak A plus D nya juga ya, berarti sama dengan 0. Garis sumbunya Y sama dengan D, berarti Y sama dengan apa? Y sama dengan 1. Pergeserannya C per B, C nya 0, B nya itu berarti nilainya 0. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita gambar. Baik, hati-hati menggambarnya. Ini. Oh ya, lihat di sini periodenya 180 derajat. Periode 180 derajat berarti sampai sini ya, 180. Kita bagi dua langsung. Ini 90 derajat bagi dua lagi berarti 45 derajat. Di sini 135 derajat. Kemudian lihat nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya 0. Berarti dia itu Y-nya antara 0 dan 2. Berarti 0 di sini, 2 itu di sini. Berarti grafiknya itu ada di sini. Ini batas atasnya, batas bawahnya ini. Kemudian garis sumbunya 1. Garis sumbu itu Y sama dengan 1. 1 itu ada di sini. Ini sebagai garis sumbu, kita berpenanda di sini nanti. Nah, berikutnya pergeserannya nggak ada. Kita gambar sekarang. Oh ya, hati-hati garis sumbunya dari sini ya, garis sumbunya ya. Nah, ini sekarang fungsinya fungsi apa? Fungsi cos. Kalau fungsi cos, oh ya, lihat garis sumbunya di sini. Kalau fungsi cos itu seperti ini, berangkatnya dari atas. Berarti dari sumbu ini atasnya itu berarti di sini atasnya. Nah, kemudian dia nanti ke bawah ya, bawahnya nanti ini, terus bawah ini, sini. Nah, ini kalau digambar, nah dia melayang kayak gini. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan nilai maksimum sama nilai minimumnya. Silahkan ditulis, ini udah jelas ya.
Ya, silahkan ditulis. Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita lanjutkan nomor 5 dengan soal seperti ini. Fx sama dengan 3 sin 4x. Ya, periode kita cari seperti ini biasa ya. Periodenya nanti adalah 360 per 1, berarti 360. Nilai maksimumnya harga mutlak 3 ditambah 4, berarti sama dengan berapa nih? 7. Nilai minimumnya min harga mutlak 3 ditambah 4, berarti 1. Garis sumbunya Y sama dengan 4. Pergeserannya C per B. C per B itu C nya 0 ya, berarti dia 0 per 1, berarti sama dengan 0. Sekarang kita gambar. Saya gambar, maksudnya kalian perhatikan aja ya. Nah, saya gambar. Oh ya, seperti ini. Periodenya 360 derajat. Oh, ini 360 derajat, berarti sampai sini 360 derajat. Kita ambil tengah-tengahnya. Berarti sini ya kira-kira ya. Tengah-tengahnya lagi jadi 90 derajat, jadi tengahnya 270 derajat. Berikutnya nilai maksimumnya 7, minimumnya 1. Berarti dia antara 1 sampai 7. Di mana 1? Karena 1 di sini. 7 nanti berarti di sini. Ini 1, ini 7. Nah, grafiknya itu ada di antaranya ini. Di antara ini, di dalamnya sini nanti. Lalu garis sumbunya berapa? Garis sumbunya 4. Nah, 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 di sini. Nah, kita buat apa? Penandanya. Nah, ini garis sumbunya. Nah, kita gambar sekarang. Oh ya, sin. Kalau sin, garis sumbu itu, sin itu berarti dari atas apa dari tengah? Baik, dari tengah kalau sin itu. Kalau misalkan cos itu dari atas sini, gitu ya. Baik, dari tengah kita kasih penanda di sini. Tengah kemudian naik kan ya? Naik sini, kemudian turun sini, kemudian naik turun lagi sampai sini ya, berarti ya. Jadi ini sini, kemudian naik lagi. Nah, berarti ini nanti kalau kita gambar naik turun naik lagi. Nah, inilah grafik fx sama dengan 3 sin x plus 4. Ini mudah banget ya, mudah banget. Berikutnya untuk ini. Nah, hati-hati di sini. Periodenya berapa? Periodenya saya langsung aja ya. Kalau udah ini udah ngerti ya, kita langsung aja. Periodenya adalah 180 derajat. Nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 3. Kemudian garis sumbunya adalah Y sama dengan 0. Geserannya tidak ada. Y benar. Kita gambar. Nah, ini ya. Kita gambar. Kemudian periode 180. Sini 180 derajat. Kita ambil tengah-tengahnya 90 derajat, tengah-tengah lagi 45 derajat, tengah-tengahnya sini 135 derajat. Nah, berikutnya maksimumnya 3, minimumnya min 3. Berarti ini 3, katakanlah di sini 3. Min 3 di sini min 3. 3 ya. Baik. Kita kasih penanda.
penanda bawah ada di sini nanti. Nah ini sin. Kalau sin itu dari mana? Dari tengah apa dari atas? Ya dari tengah. Lalu naik nanti sini ya, turun sini, turun lagi sini, naik lagi ke sini. Jadi ini sini sini. Jelas ya? Baik. Hati-hati dari sini naik. Iya. Ternyata gambarnya seperti ini. Jadi nggak jadi naik nih. Kenapa nggak jadi naik? Jadi tidak jadi naik karena A-nya negatif. Jadi kalau A-nya negatif, maka gambarnya itu akan dibalik. Yang tadi harusnya ke atas, jadi ke bawah. Jelas apa enggak di sini? Jelas ya. Inilah grafik fx sama dengan min 3 sin 2x. Lalu naik lagi nih, fx sama dengan min 3 cos min cos 3x. Periodenya 120 derajat. Nilai maksimumnya 1 min 1. Ini y sama dengan 0. Gesernya nanti juga 0. Nah kita akan gambar. Ini 120 derajat. Ya, 120 derajat. Tengah-tengahnya 60 derajat. Tengah-tengah lagi 30 derajat. Tengah-tengah lagi 90. 120. Iya, betul ya. 90 derajat. Lalu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti 1 di sini, min 1 di sini. Kita kasih batas atasnya, kita kasih tanda batas atas. Ini batas bawahnya. Berikutnya kita gambar fungsi cos. Kalau cos itu dari mana? Dari tengah apa dari atas? Ya, dari atas. Ini ya, nanti ke bawah. Terus bawah lagi, naik lagi, nanti berhenti di sini. Baik, cos berarti dari atas sini ya. Iya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi tidak dari atas lagi, tetapi dia dari bawah. Kenapa dari bawah? Lagi-lagi karena A-nya negatif. Nah, silahkan dicatat kembali. Berarti dipahami ya, dipahami dulu. Catat. Kalau sudah kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut. Coba 90 kita nanti sampai nomor 12 ya. Ini sudah 10, berarti 11, 12 selesai. Oh iya, fx sama dengan 3 kita cari seperti tadi, periode pakai rumus-rumus yang ada di sini ya. Nah, dimanfaatkan rumusnya itu. Jadi periodenya sama dengan nanti 360 derajat. Nilai maksimumnya 3 min 3. Dari sumbunya y sama dengan 0. Gesernya, nah ini geser ya. Gesernya itu adalah c per b. C nya itu nih min 90 per 1, berarti min 90. Berarti nanti ada pergeseran nanti. Pergeseran kemana ini? Ke kanan atau kiri? Kalau negatif berarti ke kanan. Nah ini ya. Nah sekarang kita gambar. Oh iya, pertama kita gambar ini kita abaikan dulu. Kita abaikan, kita gambar yang ini dulu ya. Ini periodenya 360. Berarti ini 180, 90, 270. Maksimum 3 min 3 ini 3 min 3. Kita buat batasnya dulu.
Nah, seperti ini ya. Lalu kita abaikan dulu ini ya, kita gambar seperti biasa. Cos berarti dari atas atau dari bawah? Ya, dari atas ya, cos itu ya. Ini nanti ke bawah. Terus naik lagi. Sehingga kalau kita hubungkan ya nanti gini. Ya, ini saya buat putus-putus dulu. Kenapa? Karena gambar ini nanti masih akan digeser ke kanan. Geser ke kanan sejauh 90 derajat. Jadi geser kanan nih. Geser. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Ini geser ke kanan 190. Contohnya segini ya. Berarti di sini. Ini geser ke kanan lagi. Ini geser ke kanan 90. Geser ke kanan. Ini juga geser ke kanan juga ini. Nah, 90 berarti ini 405. Jadi kalau kita gambar, pergeseran nanti ini. Inilah gambar itu warna hitam ini. Ini boleh dihapus. Nah, menggambar ini kamu boleh seandainya ini diteruslanjutkan. Oh, saya bawanya kok nggak sampai sini ya? Boleh jadi kayak gini. Nah, boleh. Terus, oh iya, jadinya kayak fungsi trigonometri. Kayak fungsi sinus. Ya nggak masalah ya. Ini gambar ini aja boleh. Diteruskan lagi ke sini juga boleh. Tuh. Sekarang di sini fx sama dengan sin 2x plus 90. Periodenya berapa ini? 180 derajat. Nilai maksimumnya 1, minimumnya 1. Garis sumbunya y sama dengan 0. Gesernya C per B. Jadi 90 per 2 berarti 45 derajat. Kemana ini? Karena positif berarti arahnya ke kiri. Ya, karena positif berarti ke kiri. Kita gambar dulu, tapi kita abaikan yang bawah ya. Gambar atas dulu. Seperti ini. Periodenya 180. Berarti tengah-tengahnya 90 derajat. Ini 45 derajat. 135 derajat. Karena sin, oh iya sebentar. Min 1 sampai 1. Jadi ini 1, dan di sini min 1. Kita buat pembatasnya. Ya. Setelah itu, oh iya, fungsi sin. Dari mana kalau fungsi sin? Dari tengah apa dari atas? Ya. Jadi kalau sin dari tengah. Naik ya. Naik. Naik. Jadi nanti sampai sini. Turun lagi di sini. Turun terus sini. Ini. Ya. Jadi nanti saya buat putus-putus dulu. Karena dia masih akan digeser. Kemana gesernya? Ke kiri sejauh 45 derajat. Jadi yang ini geser ke kiri 45 derajat di sini ya. Ini min 45 derajat ini. Kemudian ini ke sini. Ini geser ke sini. Digeser 45 derajat, ini juga 45 derajat. Sehingga kita dapatkan terus grafik ini. Ya. Ini seandainya dilanjutkan lagi itu boleh. Nah, mau ke sini boleh. Ini mau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, boleh. Jelasin ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nomor 10 periode. Periodenya ya 360 derajat. Nilai maksimumnya ya harga mutlak A ditambah D. Berarti harga mutlak 2 ditambah min 2. Dan D nya min 2. Jadi harga mutlak 2 berarti 0. Nilai minimumnya min harga mutlak A ditambah D. Berarti min berapa nih? Ditambah min 2. Berarti min 2 jadinya min 4. Garis sumbu
Y sama dengan D, berarti Y sama dengan min 2. Gesernya C per B, berarti min 90 derajat per 1 sama dengan min 90 derajat. Kemana nih arahnya? Karena negatif berarti ke kiri. Ya, kita gambar grafiknya. Kita gambar ya. Ini. Baik. Periode 360 derajat. Oke, sampai sini 360 derajatnya. 180 derajat ya ini ya. Kemudian ini 90 derajat, 130, 270 derajat. Nah, berikutnya antara min 4 sampai 0. Min 4 berarti dia di bawah letaknya. Di 1 2 3 4, min 4 di sini sampai 0. Berarti kita buat pembatasnya. Ya. Nah, garis sumbunya sama dengan min 2. Min 2 itu di sini kita buat penandanya juga. Gesernya geser nanti dulu ya. Nah, ini kita gambar dulu cos. Berarti dari mana kalau cos itu dari atas atau dari bawah? Oh ya, sumbunya di sini ya. Kalau cosnya dari atas, atasnya mana? Atasnya itu batasan atas sini. Sini. Kemudian ke bawah ya. Bawah dia nanti berarti sini. Terus ke bawah. Nih. Naik sini. Naik lagi sini. Sehingga kalau kita gambar nanti bisa berputus-putus dulu. Nah, setelah itu ini kita geser 90 derajat ke kiri. Kalau kita geser ke kiri, berarti ini kita 90 derajat. Jadi ini min 90 derajat. Ini ke sini, ini geser sini, jadi sini. Ini harus digambar seperti ini. Nah, ini kalau dilanjutkan dia bisa ke sini lagi. Baik, jadi pergeseran itu lebih baik digambar terakhir aja ya untuk mempermudah. Silahkan ditulis lagi. Tinggal 2 soal lagi, 2 soal terakhir. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut nomor 11. Jadi ini sudah mau di penghujung soal. Tentunya sudah rumit. Periode, ya periodenya berarti ini 180 derajat. Nilai maksimumnya harga mutlak 4 ditambah 4 berarti 8. Nilai minimumnya min harga mutlak 4 ditambah 4 berarti 0. Garis sumbu Y sama dengan 4. Geser C per B berarti min 90 per 2 berarti min 45 derajat. Nah, berarti kemana nih? Kanan apa kiri nih? Negatif berarti ke kanan. Kita gambar ya. Kita gambar. Ya. 180 derajat berarti sini 180 derajat. Nilai maksimum 8 berarti 0 sampai 8. 0 sampai 8. Berarti katakanlah 8-nya di sini. Nah, kita buat penandanya dulu. 0-nya di sini. Garis sumbunya 4. 4 di sini berarti 4 ya. Kita kasih tanda juga garis sumbunya. Nah, ini kita gambar nanti dulu. Nanti kita gambar dulu. Kalau sin itu berarti dari mana? Dari tengah atau dari atas? Dari tengah. Ya, ini belum kita bagi-bagi nih. 180 berarti sini 90, sini 45, ini 135 derajat. Nah, setelah kita bagi-bagi gini,
Nah, ayo dari tengah ke atas ya, ke atas ini, ke atas, jadi dia sini, terus turun sini, turun lagi sampai sini, naik lagi. Kita hubung-hubungkan ini. Nah, saya buat putus-putus dulu karena masih akan digeser. Geser kemana ini? Ke kanan sejauh 45 derajat. Berarti mau dari sini geser ke kanan nih. Ini juga ke kanan. Ini juga ke kanan. Kok kita gambar ya? Tinggal menggambar saja ini. Ya. Oke. Periodenya 180 derajat. Ini kita bagi-bagi dulu ya. Setengahnya 90 derajat, 45 derajat, ini 135 derajat. Lalu 0 sampai 8. Nah, 0 di sini, 8-nya ditaruh di sini ya. Ini 8, kita buat pembatasnya. Jadi nanti grafik itu ada di dalamnya sini. Sumbu Y, garis sumbunya itu dari Y sama dengan 4. 4 itu di sini. Oh, panjang banget. Sini ya. Ini kemudian kita gambar ya grafiknya. Ya. Sin itu berarti dari tengah ya. Tengahnya di sini. Lalu dia nanti akan naik sini. Kemudian turun ketemu di sini, naik turun sini, lalu sini. Jadi kalau kita hubungkan itu nanti tik. Saya buat tik gini karena masih akan digeser. Jadi gambarnya belum jadi. Nah, kita lihat pergeserannya 45 derajat ke kanan. Jadi ini digeser ke kanan sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini 225 derajat. Baik, ini kita hubungkan lagi. Ya, inilah grafiknya, ya. Sekarang nomor 12 periode. Berapa periodenya? Periodenya berarti 360 derajat. Nilai maksimum adalah harga mutlak min 1 ditambah min 2. 1 dikurangi 2. Harga mutlak min min 1 ditambah min 2. Jadi ini min 1 min 2 berarti min 3. Lalu garis sumbunya adalah Y sama dengan D. Min 2. Nah, nanti akan digeser sejauh berapa nanti? C per B berarti 90 per 1 berarti 90 derajat. Kemana ini berarti arahnya? Karena positif ke kiri, gitu ya. Nah, sekarang kita coba gambar ya. Ini ya. Baik, periodenya 360 derajat. Nilai maksimumnya min 1, minimumnya min 3, berarti 1, 2, 3. Ini min 3, ini min 1. Nah, kita buat penandanya sama ini. Kemudian garis sumbunya adalah min 2 itu di sini. Oh, ini min 2. Kita kasih penanda juga. Baik. Cos itu berarti dari mana? Dari atas. Dari atas ke bawah, gitu kan ya? Oh iya, ini belum dibagi-bagi. Bagi-bagi dulu ini. Selalu lupa ya. Nanti tidak boleh lupa kalau kerjakan 90 derajat
ini 270 derajat. Oke, dari atas ke bawah ya. Bawah berarti nanti ketemu di sini. Ya, sini. Naik lagi ke sini, naik lagi ke sini. Jadi mulai dari sini, sini. Ini. Ya. Kita hubungkan. Ternyata saya berangkatnya dari sini. Kira-kira kenapa kok saya berangkatnya dari sini? Iya, betul. Karena A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, maka kebalikannya kalau awalnya dari atas berarti jadi bawah. Gitu ya. Bawah gini. Nah, ini belum digeser ini. Ayo kita geser kemana? Ke kiri 90 derajat. Jadi ini digeser ke kiri. Sini ya. Sini. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Ini juga ke kiri. Kita buka lagi. Nah, inilah grafik dari fx sama dengan ini. Jadi materi kita sudah sampai di penghujung materi ini. Saran saya diulang-ulang kembali, bisa diulang kembali, dan selamat belajar anak-anak. Jangan lupa subscribe karena gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.